Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wigen Fernandika. Saya akan mempresentasikan forum tentang komunikasi data, forum tentang tanya jawab. Yang pertama, forum 1. Tahapan yang harus dilakukan adalah baca materi pengantar komunikasi data. Dan sini sudah ada soal yang sudah disediakan untuk pada forum ini. Dan soal untuk ditujukan untuk saya adalah soal yang nomor 3. Dan ini adalah jawaban dari forum saya. Yang pertama, time sharing. Time sharing adalah suatu metode pengolahan data yang menggunakan sistem perhitungan yang memperbolehkan sejumlah pemakai melaksanakan program itu selama pelaksanaannya. Lalu ada data sharing. Data sharing dengan adanya fasilitas ini, setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer lain, sehingga akan menghemat waktu dan memudahkan suatu pekerjaan. Terlebih lagi, jika jarak antar komputer berjauhan. Lalu ada program sharing, yaitu aplikasi-aplikasi tertentu bisa dijalankan dari komputer lain di jaringan. Biasanya, file-file aplikasi pokok disimpan di server dari jaringan agar kemudian bisa diinstal melalui jaringan komputer. Hal ini membuat proses instalasi sebuah software di jaringan makin mudah. Hal ini juga membuat proses upgrade dan maintenance aplikasi di seluruh jaringan akan terasa gampang. Lalu, ada equipment sharing. User bisa membagi piranti-piranti di komputernya dalam jaringan. Misalnya, piranti-piranti seperti printer, CD-ROM, dan hard disk. Ketika dipasangkan dalam jaringan komputer, bisa men-share piranti di komputer mereka yang memungkinkan pengguna komputer lain mengakses piranti tersebut, seolah berada di komputer mereka sendiri. Dengan ini, penggunaan sebuah piranti akan lebih efisien. Misalnya, satu buah printer bisa dipakai oleh banyak pengguna komputer yang terhubung ke jaringan. Lalu ada soal di forum 2. Dan soal yang ditujukan untuk saya adalah soal nomor 2. Beri contoh, jelaskan 3 basis komunikasi komputer. Dan nomor 4. Beri contoh, jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Dan yang nomor 5. Jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. Dan inilah jawaban forum 2. Yang pertama, ada 3 basis komputer. Yang pertama, komputer user ke user. Contohnya, media sosial. Lalu ada komunikasi komputer ke komputer. Contohnya, printer. Lalu ada komunikasi komputer ke jaringan. Contohnya, jaringan internet. Dan jawaban untuk nomor 4. Pada dasarnya, blok diagram sistem komunikasi digital sama dengan sistem yang analog. Tetapi, proses modulatornya adalah digital. Komponen penyusun blok diagram sistem komunikasi digital sebagai berikut. Yang pertama, sumber informasi. Memberikan informasi sinyal masukan, dapat dalam bentuk audio, video, maupun bentuk fisik lainnya. Lalu, ada transducer input, yaitu mengubah informasi masukan atau audio video menjadi isyarat elektris sesuai dengan karakteristik komponen elektronika peralatannya. Lalu, ada source encoder, yaitu menambahkan bit-bit khusus untuk mengurangi bit error pada penerima. Lalu ada modulator analog, yaitu memodifikasi dan menyesuaikan isyarat pembawa proporsional pada perubahan isyarat elektris masukan dengan media transmisi yang digunakan, misalnya gelombang radio. Selanjutnya, media transmisi dapat berupa kabel maupun non-kabel. Proses di penerima pada dasarnya adalah kebalikan dari proses di pengirim. Dengan kata lain, sistem komunikasi adalah simetris antar sisi pengirim dan sisi penerima, dengan garis cerminnya adalah media yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Secara umum, bentuk isyarat pada setiap node dapat dideskripsikan. Dan nomor 6 ada bit dari daftar nama saya, dan bisa dilihat di nomor 6. Lalu forum 3. Tahapan yang harus dilakukan adalah baca materi transmisi data digital 01. Dan ini adalah contoh data-data tak sinkron.
Dan ini adalah gambar sinyal dari nama saya. Dan jawaban nomor 3 adalah contohnya tanggal lahir saya 16 dan bulan lahir saya 5 dan usia saya 20 sama dengan 41 kalau dijumlahkan. Maka 41 dikali 8 sama dengan 328. Dan satu karakter SIM bernilai 8 bit. Maka 328 ditambah 8 bit sama dengan 336 bit. Dan yang B, berarti dari informasi yang ditransmisikan dari poin A sama dengan 328 dibagi 336 sama dengan 97,1. Dijadikan persen jadi 97,61%. Yang C, 41 dikali 8 sama dengan 328 bit. Lalu 3 bit atau 2 bit start, 1 bit stop sama dengan dikali 41 sama dengan 123. Jadi total bit yang transmisikan 328 ditambah 123 sama dengan 461 bit. Dan yang D adalah rasionya sama dengan 328 dibagi 451 ber-100 sama dengan transmisi 72,72%. Dan E, maka transmisi secara sinkronus memiliki efisiensi 24,89% di atas transmisi asinkronus. Dan inilah forum keempat. Tahapan yang harus dilakukan adalah baca materi teknik modulasi digital. Dan soal untuk saya adalah soal nomor 1, berikan contoh dan jelaskan perbedaan transmisi yang berupa simplex, half, dan full duplex. Dan juga soal nomor 4, beri contoh jelaskan fungsi karakteristik dan cari gambarnya termasuk media transmisi unguided. Nah, ini adalah contoh jawaban saya pada forum 4. Simplex. Yang pertama simplex. Simplex adalah sinyal ditransmisikan dengan antar hanya pada satu direction atau arah. Satu stasiun sebagai transmitter dan lainnya receiver. Contoh yang sering ditemukan menggunakan mode ini adalah siaran televisi dan siaran radio. Mode ini dapat diaplikasikan saat media transmisi yang digunakan dikuasai penuh oleh pihak pengirim. Keseluruhan bandwidth digunakan oleh pengirim. Dan half duplex. Half duplex adalah media komunikasi dua arah. Namun berbeda dengan duplex, half duplex berkomunikasi dua arah saling bergantian atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi, maksudnya di sini saat terjadi komunikasi antara A dan B, saat A mengirim informasi, maka B akan menerima informasi. Demikian terjadi proses yang sebaliknya, atau vice versa. Contoh, media yang menggunakan media ini adalah radio, walkie-talkie. Dan ada full duplex. Full duplex adalah metode ini memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Contoh, alat komunikasi yang menggunakan metode ini adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Umumnya, alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi. Dan ini adalah contoh fungsi dan karakteristik dari gambar termasuk media transmisi unguided. Contoh yang pertama adalah satelit Bluetooth. Media transmisi unguided adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data tanpa menggunakan konduktor fisik. Media unguided transmisi dan penerima dapat dicapai menggunakan antena. Dan ini adalah contohnya. Seperti Bluetooth dan satelit. Lalu di forum kelima. Tahapan yang harus dilakukan adalah membaca modulasi pergeseran. Dan soal yang ditujukan untuk saya adalah soal nomor 1. Beri contoh dan jelaskan perbedaan sistem modulasi digital ASK dengan sistem modulasi digital RSK. Dan soal nomor 3. Silakan kerjakan perintah pada slide 16, 17, dan 32. Lalu ini adalah jawaban saya pada forum kelima. Yang pertama, ASK. ASK adalah pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude. Merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya ada
sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud atau kecepatan digital yang lebih besar. Dan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya. Yakni setiap sinyal diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh, selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Dan metode ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja. Dalam hal ini, faktor draw harus diperhitungkan dengan teliti, seperti juga pada sistem modulasi AM. Draw menindih puncak bentuk-bentuk gelombang yang berlevel banyak dan membuat mereka sukar mendeteksi dengan tepat menjadi level ambang. Lalu ada FSK, pengiriman sinyal melalui pergeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus-putus. Dalam proses modulasi ini, besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Metode modulasi FSK paling populer. Dan dalam proses ini, gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk memperoleh bit 1 dan bit 0. Kondisi ini masing-masing disebut space dan mode, dan keduanya merupakan standar transmisi data yang sesuai dengan rekomendasi CCITT. FSK juga tidak tergantung pada teknik on-off pemancar, seperti yang telah ditentukan sejak semula. Bentuk dari modulated carrier FSK mirip dengan hasil modulasi FM. Secara konsep, modulasi FSK adalah modulasi FM. Hanya di sini tidak ada bermacam-macam variasi atau deviasi, ataupun frekuensi. Yang ada hanya dua kemungkinan saja, yaitu more atau less, high atau low, mark atau space. Umumnya, tipe modulasi FSK dipergunakan untuk komunikasi data dengan bit rate atau kecepatan transmisi yang relatif rendah, seperti untuk telex dan modem data dengan bit rate yang tidak lebih dari 2400 bit per second. Dan ini adalah laju bit dari nama saya. Bisa dilihat di bit, 3 bit, quad-bit, dan queen bitnya. Lalu forum 6, tahapan yang harus dilakukan adalah membaca modulasi pergeseran 2. Dan telah ada perintah-perintah yang diajukan untuk. Dan inilah jawaban saya untuk forum 6. Di sini kita bisa melihat diagram konstelasi dan 3-bit perubahan fasenya. Lalu quad-bit dan perubahan fasenya, dan queen-bit perubahan fasenya. Dan inilah gambar dari sudut fase amplitudo apabila 16 km dan 32 km. Dan forum 7, tahapan yang harus dilakukan adalah membaca materi protokol komunikasi. Yang pertama, RS232 adalah standar komunikasi serial yang didefinisikan sebagai antarmuka antar perangkat terminal data dan perangkat komunikasi data menggunakan pertukaran data biner secara serial. Yang kedua, RS485 juga dikenal sebagai TIA 485 adalah standar yang mendefinisikan karakteristik kelistrikan driver dan receiver untuk digunakan dalam sistem komunikasi serial. Lalu ada USB atau Universal Serial Bus. Adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Lalu ada Ethernet, adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori local area network. Sistem komunikasi yang dibangun dengan Ethernet akan membagikan arus data ke dalam frame.
Lalu ada TCP/IP, adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunikasi atau komunikasi yang tergabung melalui jaring internet. Lalu ada IEEE 802.11. Ada serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network di frekuensi 2.4, 3.6, dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical Electronic Engineering. Lalu di slide 62 soal 2. DHCP. DHCP server adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata, tanpa perlu dilakukan dengan manual atau menyebar IP address satu perangkat ke perangkat, atau satu persatu perangkat. DNS Domain Name Server, atau yang akrab disebut DNS, merupakan sistem yang menghubungkan antara Uniform Resource Locator atau URL dan IP address. Lalu HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer informasi antar komputer, dapat berupa file, dokumen, gambar, dan video. Lalu ada FTP, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirim file ke server. Lalu ada Telnet. Telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet ini juga bisa diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Lalu ada SMTP, merupakan media untuk mengirim dan menerima email dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini digunakan oleh user untuk mengirim email dan memanfaatkan jaringan internet ke penerima. Lalu ada SNMP, merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. Peralatan itu antara lain switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. Lalu slide 71 soal 6. Pertama 802.11. Itu standarisasi dasar wireless LAN yang mendukung transmisi data 1 MB per second hingga 2 Mbps. Lalu 802.11a, yaitu memungkinkan bandwidth yang lebih tinggi. Lalu yang C ada 802.11b, yaitu throughput maksimal dari 11 MB per second dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka. Lalu D 802.11e, itu meningkatkan kualitas layanan pada tingkat data link layer. Yang E ada 802.11n, untuk jalur akses vendor produk yang memungkinkan untuk menjadi lebih kompatibel. F 802.11g, standar ini menawarkan bandwidth yang tinggi pada rentang frekuensi 2,4 GHz. G 802.11h, untuk menyatukan standar 802.11 dan standar Eropa. Sementara Eropa sesuai dengan peraturan yang terkait dengan penggunaan frekuensi dan efisiensi energi. H 802.11i, untuk meningkatkan keamanan data transfer. Dan I 802.11j, dengan penambahan pengalamatan pada channel 4,9 GHz hingga 5 GHz untuk standar 802.11 ada digunakan di Jepang. Di sini forum 8. Forum dengan materi error dan flow control. Sini adalah jawaban saya di forum 8. Untuk cara pengecekan FCS. Di sini ada ini. Ini yang ketiga. Lalu di sini ada forum ke-9.
yaitu materi tentang error dan flow control 2 atau lanjutan dari materi ini. Inilah jawaban saya di forum 9. Ini ada gambar tentang stop and wait ERKY, dan yang kedua ada go back and ERKY, dan tiga ya selective reject ERKY. Lalu forum 10. Tahapan yang harus dilakukan adalah membaca materi ISDN. Dan sinilah jawaban saya untuk forum 10. Yang pertama, modem V21. Modem V21 adalah modem yang bekerja pada kecepatan 300, 600, atau 1200 bit per detik menggunakan MSK pada kecepatan 300 bit per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN. Kecepatan 600 dan 1200 per detik hanya secara half duplex. Modem jenis ini yang memenuhi standar apabila menginginkan data kecepatan bitnya sama dengan baud. Lalu ada modem V22, bekerja secara tak sinkron atau sinkron pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik jalur PSTN, dan dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex, mempunyai kecepatan baud sebesar 600 baud. Teknik modulasi yang dipakai adalah DPSK. Ada dua variasi dari V22, yaitu varian A 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, keduanya sinkron, dan varian B 1200 bit per detik dan 600 bit per detik, dan keduanya tak sinkron. Lalu ada modem V22 bis, bekerja secara full duplex pada jalur PSTN dan biasa line, kecepatan 2400 dan 1200 bit per detik. Teknik modulasinya QAM 16 fase atau QAM 4 fase. Kecepatan jalurnya 600 baud. V22 bis melakukan handshake pada saat panggilan datang yang memungkinkan modem penerima secara otomatis mengubah kecepatannya menjadi 2400 atau 1200 bit per detik. Modem ini dilengkapi dengan suatu adapter equalizer. Lalu ada modem V23, menggunakan MSK pada kecepatan 600 atau 1200 bit per detik, bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplex pada laser line 4 kawat. Modem ini dapat bekerja pada 75 bit per detik dalam arah transmisi yang berlawanan dan digunakan sistem Creative Presto. Lalu ada modem V26, menggunakan DPSK pada kecepatan 2400 bit per detik, bekerja secara full duplex pada laser line dan mempunyai fasilitas fallback 1200 bit per detik. Lalu ada modem V27, bekerja pada laju 4800 atau 2400 bit per detik pada PSTN atau laser line, bekerja secara full duplex pada laser line. Modem ini digunakan DPSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baud atau 1200 baud, frekuensi pembawa 1800 Hz dan lebar pitanya 1000 sampai dengan 2600 Hz atau 1200 sampai dengan 2400 Hz. Modem V29 bekerja pada kecepatan bit 9.6, 7.2 dan 4.8 kilobit per detik secara half duplex, jalur 2 kawat dan full duplex jalur 4 kawat. Jadi half duplex jalur 2 kawat dan full duplex jalur 4 kawat pada PSTN atau laser line. Metode modulasi yang digunakan QAM dengan kecepatan baud 2400 baud dan frekuensi membawa 1700 Hz. Lebar pita yang digunakan adalah 500 sampai dengan 2900 Hz. Pada kecepatan tinggi terjadi distorsi. Selanjutnya, modem V32 bekerja pada kecepatan 9,6 kilobit per detik dan kecepatan fallback 4,4 kilobit per detik, menggunakan QAM untuk bekerja secara full duplex dengan laju 2400 baud pada sambungan DR-up lewat PSTN. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawa frekuensi. Modem ini digunakan untuk membantu sambungan apabila putus secara otomatis. Akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Lalu modem V32 bis bekerja pada 14.400 bit per detik dengan laju baud 2400 baud.
Ada 128 kombinasi amplitudo dan fase untuk setiap baut, bekerja secara full duplex dan menggunakan teknik echo-correlation, sehingga data dapat dikirim dalam dua arah pada lebar pita yang sama. Lalu ada modem V32 Turbo, bekerja pada 19.2 kilobit per detik, laju fallback sebesar 16,8 kilobit per detik. Kecepatan transmisi data yang efektif dapat lebih ditingkatkan bila kompresi data juga digunakan. Beberapa file dikompresi dengan 10.1 sehingga kecepatan menjadi 192.000 bit per detik. Lalu ada modem selanjutnya, modem V33. Bekerja pada 14.4 kilobit per detik secara full duplex dan laser line. Teknik modulasi yang digunakan berdasarkan kelompok 6 bit, yaitu sandi trace. Isyarat analog yang dihasilkan mempunyai 128 fase dan posisi amplitudo yang berbeda pada diagram konstelasi. Kecepatan fallback 12 kilobit per detik dengan pengaturan multiplexing. Lalu ada modem V34, bekerja pada kecepatan 28.8 kilobit per detik. Sistem ini menggunakan penyandian trellis dan beberapa teknik pembentukan isyarat seperti pre-coding yang berguna untuk mengurangi kecepatan kesalahan sampai rendah yang dapat diterima. Kecepatan fallback adalah 24.4 kilobit per detik dan 19,2 kilobit per detik. Dan yang kedua ini ada skema atau bagan dari ISDN. Bisa diperhatikan di situ ada kotak customer, ISDN interface gitu. Lalu forum 11. Tahapan yang dilakukan adalah membaca materi auxiliar dan situ ada perintah yang harus dikerjakan. Dan ini adalah jawaban saya untuk forum 11. Yang pertama, physical layer. Physical layer itu untuk mengatur sirkuit yang karakteristik fisik, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk membentuk, memelihara, dan memutuskan hubungan fisik. Lalu ada data link layer, mengatur pengiriman untuk data melalui jalur fisik tersebut. Lalu ada network layer, sirkuit virtual atau logis, jaringan transmisi yang mengatur perpindahan data suatu mesin ke mesin lainnya melalui mode pertengahan seperti konfigurator, packet switch, atau controller. Lalu ada transport layer, transport blok bit dari suatu pemakai ke pemakai lainnya tanpa memanipulasi bit yang tidak tergantung dari jenis jaringan yang digunakan pemakai. Lalu ada session layer, proses pembentukan dan penghentian suatu session transmisi. Lalu ada presentation layer, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kumpulan karakter dan kode yang digunakan dan cara ditampilkan di layar atau printer. Lalu yang ketujuh ada application layer, aktivitas aplikasi atau sistem seperti untuk operator, pengguna data jarak jauh, kontrol, transmisi file, aktivitas database, terdistribusi. Dan di sini ada 7 layer of OSI. Ada yang di bagian paling atas ada application layer, di bawahnya ada presentation layer, lalu ketiga ada session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Lalu selanjutnya forum 12 dengan materi komunikasi serat optik. Baiklah, di sini jawaban forum 12 saya. Yang pertama, komunikasi serat optik merupakan suatu metode untuk mentransmisikan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengirimkan sinar atau cahaya melalui serat optik. Proses komunikasi serat optik meliputi beberapa langkah dasar sebagai berikut. Yang pertama, membuat sinyal optik yang melibatkan pengguna pemancar biasanya dari suatu sinyal listrik. Yang kedua, menyampaikan sinyal di sepanjang fiber, memastikan bahwa sinyal tersebut tidak terlalu menyimpang atau lemah. Yang ketiga, menerima sinyal optik. Yang keempat, mengubah menjadi sinyal listrik. Dan prosedurnya. Ini adalah prosedurnya. Sinyal awal source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektropik menjadi gelombang cahaya. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima,
Pada penerima receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektron atau fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Di sini sifatnya adalah berdasarkan sifat dan karakteristiknya, maka jenis sel optik dibagi menjadi dua. Yang pertama, multimode, dan yang kedua adalah single mode. Multimode, pada jenis serat optik ini, penjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya terjadi dengan melalui beberapa lintasan cahaya. Karena itu disebut multimode. Lalu single mode. Serat optik single mode atau monomode mempunyai diameter core yang sangat kecil, 3-10 mm, sehingga hanya satu berkas cahaya saja yang dapat melalui. Dan di sini ada bagannya, contoh bagan. Lalu yang kedua, wireless komunikasi data adalah komponen penting dari komputasi mobile. Teknologi yang tersedia berbeda dalam ketersediaan lokal, jangkauan, cakupan, dan kinerja. Dan dalam beberapa keadaan pengguna harus dapat menggunakan jenis koneksi beberapa dan beralih antara mereka. Wireless. Yang pertama, prosedur. Adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Sifatnya. Pertama, sifatnya adalah interferensi yang lebih tinggi dan hasil kehandalan yang lebih rendah. Yang kedua, sinyal inframerah mengalami gangguan dari sumber sinar matahari dan panas dan dapat terlindung atau diserap oleh berbagai benda dan material. 3. Cakupan layanan yang terbatas karena keterbatasan kondisi perangkat, jarak, dan jaringan implementasi layanan untuk perangkat wireless, dan jaringan menghadapi banyak hambatan dan lebih menantang dibandingkan dengan jaringan kabel dan elemen. Jadi secara umum, jaringan wireless mengacu pada penggunaan inframerah atau sinyal frekuensi radio untuk berbagi informasi sumber daya atau perangkat. Dan di sini ada bagannya. Di sini ada modem, router, wireless laptop, wireless smartphone, wireless printer, dan wireless komputer. Maksudnya wired printer dan wired komputer. Baiklah, sekian dari presentasi forum saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.